Halo semuanya, selamat datang. Pernah kepikiran nggak, apa sih sebetulnya arti sehat secara mental itu? Apa cuma sekedar kita nggak punya diagnosis tertentu? Nah, hari ini kita akan coba lihat lebih jauh dari sekedar daftar gejala, dan kita akan bedah 10 tanda vital yang menunjukkan jiwa yang benar-benar sehat dan berkembang. Jadi gimana cara ngukurnya? Kalau bukan cuma soal ada atau tidaknya gangguan, terus patokannya apa dong? Ternyata, ada cara yang jauh lebih dalam untuk memahami kesejahteraan psikologis kita, dan itulah yang akan kita gali bareng-bareng hari ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bakal lihat dari kacamata psikoanalisis. Pendekatan ini menawarkan kerangka yang, bisa dibilang beda banget dari model medis yang mungkin lebih kita kenal, yang seringkali cuma berhenti di label diagnosis aja. Nah, di sini perbedaannya jadi jelas banget. Model medis itu cenderung hitam putih, kamu depresi atau tidak. Sebaliknya, psikoanalisis itu melihat kita semua ada di sebuah spektrum kesehatan mental dengan tingkat kerentanan yang beda-beda. Jadi fokusnya bergeser dari sekedar apa gejalanya menjadi kenapa sih gejala itu bisa muncul dalam hidup seseorang? Gimana? Cukup radikal ya idenya? Ini artinya potensi untuk bergulat secara psikologis itu ya ada di kita semua. Perbedaannya cuma di tingkatannya, bukan jenisnya. Seseorang yang kelihatannya normal-normal aja, mungkin aja punya kerentanan yang sama, cuma belum terpicu sama krisis hidup yang besar. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu ide yang paling kuat dan mungkin kedengarannya agak aneh atau berlawanan dengan intuisi kita, yaitu tentang apa sebetulnya tujuan dari sebuah gejala. Kutipan dari psikoanalis Jacques Lacan ini, wah, ini mengubah segalanya. Jadi, gejala itu bukan musuh, tapi justru sebuah solusi. Walaupun solusi yang menyakitkan ya, itu cara terbaik yang bisa jiwa kita temukan untuk mengatasi konflik batin dan mencegah kehancuran yang lebih parah. Pada dasarnya, gejala itu ada justru buat ngelindungin kita. Nah, ini dia yang jadi inti pergeseran fokusnya. Daripada kita sibuk perang melawan gejala, kita coba pahami pesan dan misi di baliknya. Gejala ini sebenarnya lagi coba ngomongin apa sih? Jadi ini perbedaan utamanya ya. Kalau tujuan tradisional itu, ya udah, gejalanya hilang, selesai. Tapi kalau psikoanalisis, tujuannya itu transformasi. Bukan cuma supaya cemasnya hilang, tapi supaya kamu jadi orang yang mampu menghadapi kecemasan dengan cara yang baru, yang lebih kuat. Tujuannya adalah perubahan yang mendasar pada diri kamu. Oke, jadi kalau tujuan kita bukan cuma bebas gejala, terus apa dong? Apa sih yang kita kejar? Nah, mari kita lihat kapasitas-kapasitas kunci yang jadi tanda kesehatan psikologis yang sejati. Nah, ini dia beberapa tanda vital utama yang jadi tujuan kita. Anggap aja ini bukan checklist yang harus dicentang satu-satu, tapi lebih kayak otot psikologis yang bisa kita latih. Kemampuan kita buat nyambung sama orang lain, merasa punya kendali atas hidup, ngelola emosi yang sulit, dan ngertiin diri sendiri dan orang lain. Ini dia kapasitas yang nunjukin kekuatan mental sejati. Kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental, hubungan. Seringkali kan luka kita datangnya dari hubungan, jadi penyembuhannya juga harus terjadi di dalam hubungan. Kemampuan untuk merasa aman, percaya, dan terhubung secara mendalam dengan orang lain itu fondasi dari segalanya. Filsuf Schopenhauer punya analogi yang pas banget buat ini. Dilema landak. Gini, untuk rasa hangat, para landak ini ngumpul. Tapi duri mereka kan saling nyakitin. Akhirnya mereka menjauh, malah jadi kedinginan. Kesehatan mental itu soal belajar gimana caranya nemuin kehangatan bareng-bareng tanpa harus saling melukai parah. Ini adalah tarian antara butuh dekat dan takut terluka. Ini tuh soal ngerasa megang setir dalam hidup sendiri. Makanya, dalam psikoanalisis, terapisnya tuh jarang banget ngasih nasihat langsung. Tujuannya bukan buat ngasih tahu kamu harus ngapain, tapi untuk memberdayakan kamu supaya kamu bisa nemuin solusimu sendiri. Dan kutipan dari Winnicott ini, wah bener-bener ngerangkum tujuan akhirnya dengan indah banget. Terapi yang berhasil adalah terapi yang pada akhirnya jadi nggak dibutuhkan lagi. Tujuannya adalah memberdayakan kamu sampai kamu bisa menghadapi tantangan hidup sendiri, menjadikan hidup itu sendiri terapi yang berkelanjutan. Kalau mau disederhanain, mentalisasi itu kemampuan buat ngeliat di balik perilaku. Kapasitas untuk paham kalau tindakanmu dan juga tindakan orang lain itu didorong oleh pikiran, perasaan, niat yang nggak kelihatan. Tanpa kemampuan ini, wah dunia sosial bakal kerasa membingungkan banget dan kita jadi gampang reaktif. Oke, sekarang kita coba tarik benang merahnya. Kenapa sih ngembangin kapasitas-kapasitas ini jauh lebih penting daripada sekedar ngilangin gejala? Jawabannya ternyata ada di hasil jangka panjangnya. Sebuah riset besar menemukan sesuatu yang luar biasa.
Untuk depresi kronis, efek positif dari terapi psikoanalisis itu nggak cuma bertahan, tapi terus bertumbuh bahkan 2 tahun setelah terapinya selesai. Ini menunjukkan ada perubahan struktural yang mendalam, bukan cuma perbaikan sementara. Nah, ini kontrasnya kelihatan jelas banget kan? Untuk perawatan umum kayak CBT atau antidepresan, gejalanya seringkali balik lagi cuma dalam waktu 5 bulan. Fokus psikoanalisis pada perubahan mendasar di dalam diri tampaknya menghasilkan efek yang jauh lebih permanen. Dan ya, inilah intinya. Tujuannya bukan cuma nambal ban yang bocor setiap kali kena paku, tapi membangun fondasi psikologis yang lebih kuat dari awal supaya kamu nggak cuma bisa bertahan, tapi juga bisa berkembang saat menghadapi tantangan hidup di masa depan. Jadi, mari kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pergeseran cara pandang. Ini mengubah tujuan kesehatan mental dari sekedar ngilangin sesuatu yang negatif menjadi membangun sesuatu yang positif dan tahan lama. Pertanyaan utamanya bukan lagi, gejalanya udah hilang belum? Tapi, apakah kamu sudah berubah dan bertumbuh menjadi versi dirimu yang lebih kuat dan utuh?